kita bersih. Oh, ya. Wes. Notif siapa sih tuh? Wah. Dot, ngapa nggak kumpul aja sih? Lu jelasin langsung gitu. Kita praktek. Nah, yaudah sekarang gini ya. Besok bisa nggak? Besok malam. Pulang gawe lah. Tempat gua bisa sih. Ya. Sama gue juga. Lu jadi jalan gak, Jar? Kalau Jadi besok ayo, berangkat. Jumat Besok ayo. berangkat. Balik kapan? Ya kan bisa lebih malam lagi nanti. Lu balik kapan? Jar, lu balik kapan, Jar? Balik Minggu. Wah, capek lo, kasihan. Minggu depannya lagi. Nah, ini Shalom nggak jadi. Ya udah, mau di mana besok? Bisa nih besok. Tahu siapa dulu? Kita kalau nongkrong Jumat malam yang ada nyampe tidur anjing. Ya kan balik kerja, gue balik kerja. Gue nyampe jam 8. Iya nggak usah. Enggak anjing. Lu udah ke tempat Dimas belum, Pan, kemarin? Nggak tidur sama sekali kita. PW banget tempat Dimas, Pan. Benar, gede. Futsal lagi lah. Kagak, apa-apaan. Tahu tuh, Fajar. Kemarin hujan, tapi lu lihat dulu di tempat Dimas. Enak banget. Itu. Makanya kemarin kita mau pivot, jadi ke Pila aja, ada Pila murah. 300.000 berapa orang, Jar? 300.000 6 orang. Gocap satu orang mau. Pila Tempo. Satu rumah. Yang ini dulu yang murah dulu, jadi nggak? Mau sok-sok yang mahal lu. Yang ini dulu yang 300.000 jadi nggak? Kalau 300.000 mah jadi, nanti yang jauh juga jadi. Enggak, itu dia satu rumah 2 tingkat. Ya kok bagus lah kalau di puncak gerah nih. Gila aja di puncak dingin. Kirim bagus. Enggak, bagus. Coba kirimlah fotonya. Kan udah gue kirim waktu itu, anjir. Enggak, bocah belum lihat. Kirim ulang. Ya, iya. Nginep mah susah gua. Nginep mah susah gua nginep. Aduh, susah ya. Jadi KPR, Dot? Hah? Jadi KPR? Masih nabung gua. Buat kan ada Emir. 300.000 dapat rumah. Di Depok. Lu maunya di mana? Ya kan nggak tahu, lihat nanti. Kalau Kalau nggak minta buatin emak bapaknya si ini. Siapa? Si Irfan. Oh, beli tanah. Gue beli tanah terus. Iya, gimana? Pengen. Cuman kan kalau nyari tanah gue nggak bisa langsung tinggalin. Mau tinggal di tanah. Ya sebenarnya sih tergantung sih, itu pilihan sih. Iya, makanya. Iya sih. Tuh, Irfan sudah mendorong untuk biar pakai jasa sama bapaknya. Biar memperkaya dia. Pan, kalau jasa interior berapa, Pan, sama bonyok lu, Pan?
Interior maksudnya furniture doang, udah nggak layout lagi, layoutnya udah jadi. Mau maksimalin rumah yang ukurannya kecil gitu, yang kayak milenial 5x10 lah, Oh bagus sih Jar. 5,5x10 lah. Ya, lu di tahun 5x10 tingkat, dah tuh. Jar itu weekday anjir. Tanyain berapa kisarannya buat desain interiornya doang, berarti furnitur. Bukan desain interior yang khusus furnitur doang, jadi dia bisa ngebikin furnitur yang kelihatannya rumah jadi nggak sempit gitu loh. Jadi ya, ada gambaran gitu loh kan. Udah ada, layoutnya udah jadi. Tanyain aja udah 5,5x10, ukuran rumah 55 lah, luas tanah 55. Luas bangunan 55, sorry. Yuk. Sip. Itu Bisa lah. Ya, itu biarin. Biarin 8. Nanti taruh YouTube lah materinya. Ya, aja. Malu banget gue naruh YouTube anjir. Kos udah cari duit ya. Jadi kan lu mau trading tuh tentuin dulu jenisnya. Lu mau jadi scalper atau swing trader. Enggak, gimana? Bedanya gimana? Ada 2 jenis nih. Untuk trading tuh. Dot, ngaca Dot, kaca Dot, belakangnya jangan mid Dot. Hah? Tuh kan ngaca kan? Ngaca. Maksudnya Kaca. Jangan buka mid, tutup mid lo. Ganti tab. Ngerti nggak sih nih bocah? Suruh ganti tab. Nah, ya balik lagi. Oh. Gue baru ngajar ngaca apaan. Enggak, ini Shiba aja Dot. Hah? Shiba, kasihan yang megang Shiba. Oke, Shiba ya. Shiba lagi turun. Iya. Dot, jangan Shiba Dot. Cardano Dot, coba Cardano Dot. Enggak, Shiba dulu. Shiba asik kan? Enggak. Shiba ini cheat coin kurang stable. Ya nggak apa-apa, itu justru belajarnya enak. Iya, case-nya bagus. Terlalu ekstrim anjing Shiba. Wah. Cardano gitu, Cardano. Siap. Siap dulu. Cardano apa sih ini? Ada. Oh ya. Ada mah lagi turun, Cuk. Dari 3.000 udah jadi 2.000 sekarang. 2.000. Dari 3. Sorry, dari 8.000. Dolar ya, dolar. 3 dolar ke 2 dolar. Oh, lu pakai dolar ya? Buset, nih grafik apa? Nggak ngerti gua. Nah, ini dulu. Bang. Awalnya dulu nih. Salam bang. Lu tentuin dulu mau jadi scalper atau swing trader. Kalau scalper, lu itu mainnya bentaran, 5 menit. Oke, coba 5 menit yuk. Misalkan Shiba ya 5 menit. Kita lihat. Modalin Jar. Gimana cara modalinnya? Gimana ya? Ya, nggak gitu anjir. Gitu Coba tadi kan gua habis untung 200 tuh. Iya. Gua top upin ke tempat lu Pan. Tempat bandot aja, bandot Ya, janganlah. Gua kan nggak bisa share ini. Kan di HP gua. Gua kalau trading di HP. Oh iya. Nggak bisa share. Ya. Nah, ini bedanya ya udah. Kenapa nggak bisa, Dok? Kan kita tinggal decision beli apa enggak gitu. Atau nggak gini gitu. aja lah. Ini kan ada 100.000 gua, lu kasih tahu nih putusannya beli apa enggak, terus kita buktikan 5 menit kemudian, untung apa enggak. Nah, iya belajar ambil itu ya seru. Nah, ini ya, sekali aja ya. Sekali. Ya nggak apa-apa 2 kali juga, orang 100.000-an doang. Anjir, lama-lama minus 4 juta ya lu.
Gue untung gue udah gope coy di ini, udah gope lebih kayaknya di kripto. Gue ngeliat Pajar main kripto kayaknya untung mulu dah. Nggak kayak lu Iya, pada anjir. Gak pernah rugi gue, gila, gue juga bingung. Makanya gua ke trigger main kripto gara-gara Pajar anjing. Kayak Pajar nggak ngerti apa-apa tapi untung anjing. Enggak, Pajar tuh kadang-kadang naik dikit tuh langsung tarik. Padahal naiknya bisa tinggi banget. Iya, mending lah daripada gue takut jatuh. Nah, itu dia takut. Ya mending kayak Pajar biar nggak rugi. Nah, Ya sebenarnya kan kalau nggak rugi lu nggak bisa dapat banyak dong. Iya sih. Iya. nah bentar. Sebelum masuk ke lebih lanjut, ini kan gue jelasin ini dulu. Ada yang namanya time frame. Nah, kalau scalper itu main di time frame 5 menit, 10 menit, dan pokoknya menit-menitan kecil-kecil aja. Tapi kalau swing trader, dia yang nunggu lama, yang dia hold lama, bisa ya paling cepat 1 jam lah, sampai ya kisaran minggu atau bulan, 1 bulan. Itu biasanya swing. Nah, terus sebelum masuk ke sini, yang harus diketahui untuk jadi trader tuh konsep dasarnya dulu. Pertama, kita harus tahu apa itu candlestick. Ya, yang kayak lu lihat di sini kan candlestick yang namanya. Nah, di candlestick ini ya, dia kan udah kelihatan ya, kalau hijau berarti dia naik, kalau merah turun ya. Nah, ada yang namanya high. Coba jelasin dulu candle. Alung belum ngerti tuh candle gimana bacanya. Iya gue juga nggak ngerti gue. Nah, bentar ya. Nah, ini makanya gue jelasin. Nah, jadi di candlestick ini ada yang namanya high sama low. Ya. High itu adalah titik tertinggi dari garis candlenya. Ya. Misalkan kita ambil candle yang ini nih. Ya, yang 27 Oktober 2021. Jam 4. Nah, high-nya ini di sini adalah titik tertingginya. Wait. Ini high-nya. Oh, nggak kelihatan garisnya. Oke. Salah nitikin mulu nih. Hah? Oh, di situ ya, situ. Nah, terus low-nya itu, sorry. Nah ya, kita ambil yang ini ya. Iya. Low-nya. Low itu titik terendah dari si candlestick tersebut. Iya. Nah, terus ada istilah open sama close. Dasar banget nih. Iya, dasar banget. Open itu adalah titik pembukaan. Berarti kalau si candle hijau, opennya itu ada dari bawah, karena dia kan naik ya. Dia membuka dari bawah, terus naik ke atas. Close-nya berarti di sini. Dia pernah menyentuh titik tertinggi sampai sini. Tapi akhirnya dia closing-nya di titik ini. Nah, itu Dok di antara jam 3 sampai jam 4 ya? Nah, ini kan kisarannya 4 jam ya. Berarti Oh, itu 4 jam. ini kan gua ngambil time frame 4 jam. Berarti ini karena jam 4 berarti ini Oke. dari jam berapa? Jam 2. Jam 12. Jam 12 sampai jam Itu kan 4. ada jam 4. Ya. Ya kan Itu yang ini kemana? terakhir jam 12 kan ini. Nah, ini jam 4. Bentar. Hah? Itu yang ekornya namanya apa dah? Lupa gua. Yang bawah Nah, ya itu yang garis-garis tipis tuh apa ya namanya? ini low. Enggak, yang garis tipisnya. Oh, aduh. Gue Gua lupa lupa namanya. itu. Apa ya? Cuman nggak penting sih istilah Iya, itu iya. ya. Nah, udah kan, pokoknya udah tahu untuk nama-nama bagiannya. Nah, kalau yang merah, misalkan kita ambil yang ini, berarti high-nya itu di sini, low-nya itu di sini. Nah, open-nya kebalikan, karena dia merah, dia open-nya justru dari atas. Close-nya ada di bawah. Oke. Alung Ya. ngerti, Lung? Lagi ini nih lagi mahamin dulu. Coba nggak Nggak ngertinya bisa, di mana? Enggak, tapi ngerti kan? Ya kalau
Ya lanjut. Enggak bisa lanjut, ini fundamental nah. Kalau kamu lanjut nanti ke depannya nggak ngerti. Nah, iya, lu tanya Anjir, gitu. dosen. Emang nggak apa-apa. Dosen nih. Nggak apa-apa, tanya aja dulu. Ini nih diagram apa nih? Kan mah candlestick ya. Candle. Candlestick namanya. Ya candlestick tuh apa gitu? Candlestick itu ya kayak diagram biasa aja, cuman karena Jenis bentuknya candle, bentuknya kayak lilin gitu, dinamain candlestick. Ini nih pergerakan naik turunnya saham. Iya. Iya. Saham. Nah, Saham apa nih kan? Saham atau- banyak nih. Ya, nggak apa? cuma saham sih, Lu- kayak aset-aset yang bisa dimainin kayak gini lah, kayak kripto atau Long. forex. Long, lu tahu arti open dan close nggak, Long? Tahu. Tahu. Oh, open close. Apa open, Long? Open buka, close tutup. Bukan, gue nggak nanya istilah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Open di sini maksudnya apa sih, Long? Oh, gua nol banget nih. Gua jelasin dah, gua nggak tahu dah. Iya. Kalau ngajar tanyain gitu, Dot. Oh ya, siap. Gila ya. Dosen mana? Gua Dosen mana? diajarin dosen lu, Dot. Cara jelasinnya diajarin dosen. Nih, ya, jadi open itu adalah titik awal pembukaan, Harga buka lah istilahnya. harga bukanya di time frame tersebut. Misalkan gue milih time frame-nya 4 jam sekali. Ya, berarti dalam 4 jam sekali bukanya di mana nih? Kalau yang merah ini karena dia sebelumnya di sini ya, yang hijau nih. Berarti dia bukanya ya di sini, di titik di harga berapa tuh? 0,0011619 ya. Iya, udah pokoknya segitu tuh harganya di pojok kanan tuh, Long, yang hitam tuh. Iya. Nah, Iya. nah, karena dia open di sini, terus ternyata dia nggak kuat untuk naik nih. Dia cuma naik sampai sini nih, paling tinggi, terus turun. Nah, pernah turun sampai sini, paling bawah. Tapi ternyata masih bisa didorong ke atas. Tapi cuma sampai sini. Nah, close itu adalah titik penutupannya, Tutup harga penutupan. Lu ngerti harga pembukaan dan harga penutupan nggak, Long? Ngerti. Apa tuh? Coba Harga- kasih contoh, maksudnya apa harga pembukaan penutupan? Harga buka yang kalau misalnya nih ada saham nih. Dia ngebuka harga dah, harganya segini. Berapa? Misalnya ya kita rupiahkan saja gocap gitu. Iya. Gocap. Ya. Ntar nih turunnya sampai mana nih tutupnya nih close-nya? Close-nya Misalnya, sampai ini kan lagi merah nih, berarti merah. turun kan harganya kan, jadi Iya. misalnya 30.000. Berarti Berarti close-nya kan close-nya 30.000, Long. Ya kan? Iya, Open-nya Iya. 50.000 kan? ya. Di bawahnya 30.000, bener juga? Betul. Ya, Ya udah paham berarti kan? Mantap. Oke. Udah, Berarti bisa next ya. Berarti bisa next kan, Long? bisa. Nah, Oke, itu dong. mantap. Cakep. Nah, setelah tahu low, high, close, open, yang kita harus tahu lagi adalah support dan resisten. Dasar. Nah, ini susah nih. Nah, Ini susah nih, gue nggak tahu. support sama resisten. Nah, ibaratnya adalah lantai dan atap. Kecilin aja. Kita kecilin aja time frame kegedean. 1 jam aja 30 lah. menit. Oh, 30 menit ya. Wah, 30 menit ini, Dot. Iya. Ini, sorry, Dot. Gue potong, Dot. Gue mau nanya dulu, Dot. Ini kasusnya untuk nempel lantai atas, lantai bawah dengan kasus apa ini? Yang tadi yang 1 jam kah? Oh, per menit? enggak. Trading per Jangan. menit? Jangan. Oh, nggak ngaruh. Cuman karena tadi terlalu sempit aja, jadi gua bikin. Oh, I see. Nah, cara nentuin resistance sama support itu banyak caranya. Tapi sebelum itu gua kasih tahu dulu apa itu support sama resistance. Bentar. Dot, support itu apa, Dot? Lantai apa atap? Nah, bentar. Ini gue edit gimana sih ngedit? Dot mau nanya juga, Dot. Ini lu bikin atap dan lantai ngelihatnya berapa jauh, Dot? Berapa jauh? Bebas. Oh, kok Terserah. bebas sih? Iya, bebas. Memang.
Beneran bebas. Iya, karena misalkan jarak pandang kita, aduh gue nggak ada mouse lagi. Jarak pandang kita segini nih, kita bisa lihat. Berarti dari sini kan, kita bisa lihat dari sini. Iya. Bisa. Kenapa Bisa nggak dari situ? sini. Ya, cuman kan kejauhan juga. Lu mau lihat dari tanggal 20 Oktober. Apa? Bukan ngaruh ke harga sih, lebih ya lu tahu aja potensi dia bakal kena di titik mana. Biasanya kan sebuah harga itu kan berulang-ulang ya. Jatuh. Notabene berulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau contohnya Bitcoin itu kan karena juga udah lama ya, lu bisa lihat historinya. Oh, dia pernah kuat nih di titik ini. Oh, terus dia juga pernah jatuh banget di titik ini, kita bisa lihat historinya. Dan itu akan terulang lagi, kayak contohnya kayak kemarin pernah turun kan. Nah, ini naik lagi. Naik drastis. Siapa nih yang lagi ambil air nih? Oh tahu sih itu air anjir. Kan nggak ada suara airnya. Kan ada suara. Ada suara airnya anjir. Nih, jadi Kau tahu sih terusin air? Jago lu iyalah. pada. Bunyi pulpuk apaan anjir? Nah, jadi resistance itu atap ya, sebagai atap, support itu sebagai lantai ya. Jadi biasanya kalau kita lihat grafik itu kan mantul-mantul ya kayak gini nih, zigzag. Iya kayak gitu ya, benar-benar. Ya kan? Ketika dia nyentuh titik atas ini, berarti dia nyentuh resisten. Kalau dia nyentuh ke Sorry bawah, Dot. Nanya Dot. ya siap. Pak Nang, Pak. Ini kok supportnya yang itu Pak? Kayaknya di bawah dikit ada lagi tuh. Bentar. Nah, bentar ya. Ini gue jelasin dulu penjelasannya support sama resisten. Dasarnya doang, ini baru dasarnya. Pengertian. Baru nanti gimana nentuin support sama resistennya. Oke. Maaf Pak. Kalau ya siap, sama-sama. Kok sama-sama. Nah, resistance kan atap ya. Nah, kalau support itu adalah lantainya, berarti titik di bawahnya ya, yang sebagai pantulan bawahnya. Nah, gimana sih nentuin support sama resistance? Ini notepad gue kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, siap. Nah, caranya tuh ada kalau nggak salah 5 ya. Pertama pakai dynamic support resistance. OTW, gas lah aja. Gue ngomong sendiri aja. Ya, dynamic support resistance itu gimana? Nah, ya kalau kita lihat di sini, kita ambil yang ini aja ya. Nah, dinamik itu garis lurus kayak gini, ya. Kita tinggal lihat titik rendah, titik yang low-nya gimana. Maksudnya misalkan dari grafik ini, mana nih yang garis paling rendahnya nih? Oh, misalkan gue di sini, ya. Ini bisa jadi support, ya. Nah, ini juga karena masih berdekatan ya. Ini masih menyatu lah. Terus kita ambil lagi resistance-nya. Ada banyak nih resistance-nya. Bentar. Kalau gitu ngambil yang paling tinggi apa gimana sih, Dok? Jadi resistance itu bisa macam-macam. Ada banyak tingkat apa? Nah iya tuh gue masih nggak ngerti itu support ngambil yang paling rendah apa gimana sih deh? Paling bawah. Pokoknya lu lihat aja nih. Ini kan kayak ada titik puncak nih. Ya kan? Iya. Nah, lu ambil aja lu tarik garis kayak gini. Nah, terus misalkan udah titik yang bawahnya nih sudut kayak gini, ya lu kasih garis. Nah, kalau udah lu kasih garis kayak gini, nah lu udah bisa lihat nih. Bentar, Dok. Gua potong. Yang support itu harus warna hijau apa boleh merah juga? Boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, yang jadi support pertama lantai pertamanya
Sorry, ini masih ada lagi nih. Nih, lantai pertamanya itu yang di sini. Ini ada yang masuk kamar mandi nih. Siapa nih? Bentar, sorry. Ya. Nggak pakai mouse ribet banget. Nah, ini jadi lantai nih. Sorry Rod, Pak nanya Pak. Pak nanya Pak. Siap, sorry. Itu Apa? kenapa bisa si tadi yang atas apa namanya? Support ya? Apa yang atas? Resistance. Resistance dulu itu kok bisa ada 3 yang sementara support 2? Nah, sebenarnya gini, bentar. Ini belum kita tentukan sebagai support sama resistance ya. Kita baru tarik garis nih. Oh, lu baru mengkandidat ini mana support mana resisten gitu. Iya, mana titik-titik ujung-ujungnya. By feeling. Nggak by feeling, kita lihat grafik di sini kan ada titik ujungnya nih. Set udah membentuk sudut. Nah, kita kasih garis. Enggak, gue nggak paham. Gue masih paham nih resisten yang atas itu sebagai resisten, paham gue. Paling atas sama dia paling tinggi. Nah, lu tadi mulai yang kedua, yang ketiga. Gimana nih lu milih kedua, ketiga? Ini gue masih bikin garisnya aja. Kita belum lihat mana support mana resistance. Iya, kita belum support sama resisten, tapi lu udah bikin calon-calon kandidat kan? Iya. Nah itu berdasarkan apa, Dok? Berdasarkan apa lu bikin kandidat itu, maksud gua? Iya, kita lihat dari titik-titik ini aja dulu. Feeling lu kan berarti? Enggak feeling dong. Gimana dong? Coba kan ada first stepnya dulu. First step pertama lu pilih paling tinggi kan tadi. Nih bentar. Oke. Step pertama. Step kedua apa? Resisten yang kedua. Kandidat kedua. Tetap ya. Nih. Ini kan ada cekungan nih. Ya, ini kita kasih garis dulu. Ya, kasih garis. Nah, di sini ternyata ada lagi nih. Titik sudutnya nih. Kita kasih garis. Nah, ya. Nah, terus kita cari lagi, mana lagi? Oh, di sini ada. Ya, kita kasih garis. Wah, nggak bisa satu sesi kelas ini nih kayaknya nih. Emang panjang kalau di sini. Nah, Ini gampang ketemu nih kalau belajarnya dah. udah sih. Iya bener nih. Iya sih, ini harus. Ini online dulu dah pengenalan. Iya. Biar ini Iya. mantepin. Iya. Pokoknya ya udah. Ini langsung untuk detailnya nanti ya. Yeah. Kalau ketemu ya. Nah, ini gue udah bikin garis-garis ini. Yang paling dekat dulu yang di sini. Yang jadi supportnya itu yang ini, dari sini. Ini sekarang jadi support. Ya. Jadi pertama kan dari sini. Mantul ke resistance. Oh, itu bisa jadi resisten ya? Bisa jadi. Support bisa jadi resistance bisa jadi support. Oke. Lanjut. Nah, ini kan abis jebol nih dari bawah sini. Tek. Ini tadinya resisten nih. Tadinya atap. Nah, atapnya udah dijebol. Nah, berarti kita udah naik ke lantai 2 dong. Berarti kalau di lantai 2, atap yang di lantai 1 udah jadi lantai. Ya, benar. Ya kan? Ya, ini udah jadi lantai nih, si atapnya. Nah, terus kita bolak-balik di sini ternyata masih mantul. Ya. Nah, berarti atapnya itu yang ini, atap yang di lantai 2-nya. Ya. Ya kan? Nah, apakah dia jebol ke atas? Ya misalkan jebol nih kayak gini. Oke, berarti dia udah menjebol atap keduanya. Nah, berarti dia harus mencari atap yang baru. Ya enggak? Nah, ternyata ini gua hapus dulu deh. Ternyata dia tuh jebol dan naik tinggi terus. Sampai ke sini. Sampai ke ujung dunia. Sampai ke sini. Jadi lumayan nih. Jaraknya jauh. Bukan lumayan, itu cuan nih. Iya. Nah, makanya kan. Ini dia naik terus. Nah, tapi ternyata dia nggak kuat untuk naik lagi. Ya. Gue mulai rada paham nih. Berarti lu menentukan garis atas resisten sama si support tadi itu berdasarkan ini ya. Pergerakan. Apa siku ya? Siku. Ya, itu Siku. bahasanya. Berdasarkan derajatnya, nak. Gue kan Ya. tahu nih.
derajat yang dikategorikan berapa derajat sih biar dikategorikan ini jadi resisten atau support gitu. Nah, Kalau gue lihat ini beratan Itu- siku aja ya, segitiga ya. itu nggak ada standarnya sebenarnya. Cuman kalau kita lihat mungkin yang lebih terbuka kayak gini ya. Sedangkan kalau yang kayak gini nih, ini kan ada Nah segitiga. itu gimana itu? Itu enggak ini- siku itu. Eh, terlalu kecil ininya, jadi kita nggak usah ambil aja. Sebenarnya Gimana bisa. gimana menentukan terlalu kecil? Gimana menentukan terlalu kecil? Apa syaratnya menentukan terlalu kecil? Maksudnya dia lagi naik terus, dia cuma turun sekali terus naik lagi. Ini turun sedikit, ini mungkin bisa ya di sini ya. Di sini bisa. Loh, kenapa itu bisa? Karena di sini kan lumayan, habis naik terus turun berapa lama, baru naik lagi. Sedangkan kalau di sini dia cuma turun sekali, baru naik lagi. Jadi kayak ya anggap aja dia cuma istirahat 5 menit, dia naik lagi gitu loh. Kalau ini istirahatnya lumayan lama, baru dia naik lagi. Berarti melihat seberapa kali dia minusnya gitu. Kayak misalnya tadi siku yang pertama nih, anjir nggak bisa noted ya? Bisa noted nggak sih? Di sini Bangun bisa deh. Bisa. nggak bisa noted kan itu nggak ada laptop lagi sialan. Anotet, nah itu berarti di segitiga bawah pertama karena gue lihat ada 3 candle merah. Makanya dia masuk gitu ya? Iya di situ. Iya, benar, karena dia lumayan ada waktu istirahat ini. Karena dia 3 candle merah. Nah kalau si yang itu karena cuma 1 candle merah ya makanya nggak masuk ya. Iya, karena ya udah dia turun terus ada pattern tertentu nggak sih? Candle merahnya harus berapa? Nah, nggak ada ketentuan khususnya. Nggak ada, pokoknya feeling ya. Ya jatuhnya bisa dibilang feeling sih memang. Kayak gitu. Nah, ada lagi? Volume. Nah, ini ya volume ya. Ini bisa dipakai. Cuman kan ini indikator tambahan nih. Gue nggak terlalu paham juga sih gimana sistemnya. Cara baca volume ini gue belum terlalu paham. Cuman kalau yang gue lihat, misalkan kayak ini nih, barnya dia tinggi, berarti volumenya lagi besar. Lagi jual. Iya, volume transaksinya lagi besar. Volume beli gitu besar. Nah, ini kan ada bar yang merah sama yang hijau. Iya. Ya tergantung, kalau misalkan yang merah yang besar berarti volume jualnya lebih besar. Jual lebih besar berarti harganya turun ya. Jadi gimana orang tuh udah pada jual-jual gitu. Cuman kan kadang ada orang yang bisa nentuin, oh ini bakal naik dari volume ini, dari volume. Cuman gue nggak bisa. Iya, gue nggak bisa, susah banget. Gimana caranya gue juga nggak paham. Nah, ada lagi? Dot. Ini kan lo ngerti ya teknikal gini ya. Kalau di kripto lo masa nggak pernah untung sih? Kan tadi gue bilang karena gue pakai si itu loh. Gue untung pernah dari 200 modal cuman $10, ya gue bisa sampai 80 pernah dapat. $80 berapa? Ini kok kenapa pakai dolar sih lu? Ini lu gue jadi nggak kebayang. Karena di Binance. Iya, $80.000 deh. Enggak. Nih, lu ngaco aja lu Pan. Gini, gue modal. Iya. Iya, $10 itu 144.000. Berarti kalau $80 itu 1.152.000. Gila. Itu gede. Memang sekali untung besar. Tapi kalau lu loss dan gak pantau ya, ini memang harus dipantau mainnya. Kalau yang kayak gue tuh harus dipantau. Kalau lu meleng dikit nih, terus hilang duit lo. Tapi kan ada yang namanya set loss sebenarnya. Itu bisa diantisipasi. Iya, nah itu. Cuma gue kadang. Nah, yang
salahnya Fajar sama Irfan, ternyata Fajar Irfan tuh belum tahu set loss. Gue nggak salah kok, kenapa gue salah? Gue untung mulu. Enggak, maksudnya set loss itu penting kalau biar lo ruginya nggak banyak. Enggak, gue tuh gini, gue kalau gue nggak merhatiin, gue nggak gue taruh di koin, gue cabut gitu. Tiap gue ada naruh nih, gue selalu perhatikan itu tiap berapa jam sekali. Jadi gue nggak pernah sejauh-jauhnya gue hilang itu paling 4 jam 6 jam. Gue nggak pernah ninggalin mas, ini kayak sekarang nih gue nggak lagi sibuk nggak merhatiin. Gue tarik semua, Oh, lu nggak tarik. naruh di mana-mana. Gue juga nggak berani lah, gila gue main juga main 4 juta gue. Iya kan, makanya karena gue kan kerja nggak bisa sambil mantau HP atau segala macam ya. Ya udah, Iya. kalau udah kepake, gue udah masang malam nih. Ternyata pas malam tuh lagi minus dikit, ya gue tunggu naik lah. Ternyata minus lagi. pas paginya kan, iya kan. Makanya harus dipantau kalau yang kayak gitu. Nah, Oke, lanjut Pak. Lanjut Apa, ya. tadi saya siap, santai. Nah, ini support ya kan, udah ketahuan ya support sama resistannya yang mana. Tentunya kayak gini. Ini cara pertama. Ya. Ini pakai dynamic support resistance. Ada lagi kita pakai yang namanya trend line. Trend berarti line itu dinamiknya apa? tadi sikut ya, Dot? Dinamiknya tadi sikut ya? Ya, pokoknya dinamik itu garis lurus ini nih. Oh, itu garis lurus, bukan yang sikut tadi? Bukan, itu kita cuma nentuin mana titik-titik yang mau kita tempel sama garisnya aja. Oke. Ya. Ini ada nyatet nggak nih kita? Nah, kita balik lagi ke satu. Harusnya dibuat catatannya, Pan, biar nggak perlu record gitu loh. Ini nyatet dong. Nah, Lu kan pemain ini loh. Lu kan lebih gede mainan daripada gua. Lebih seram. Yesus. Makanya lu tahu Dot, Irfan main berapa, Dot? Berapa? Terakhir 6 juta. Anjir. Serius, Pan? Iya. Masalahnya jangan all in. Dia mau all in mulu. Aduh. Kalau AEX itu sih lebih udah tinggi sih katanya ya. Udah ketinggian. Kayak Pak, mantep nih teknikalnya nih. Gila, serius banget lu, Dot. Dosen kita keluar. DC gua. Masuk ulang, Dot. Enggak kedengeran anjir. Apa udah selesai nih kelas hari ini? Oh, Wah, seru banget anjing. Buat resist. perlu sih nih Bandot, kita ketemu langsung ini. Kapan? Atur aja. Bandotnya sih ini Bandot gila, malam minggu. bisa langsung praktek kita. Dadah. Minggu yang lain gimana? Maksudnya nggak usah nginep aja, balik aja. Sabtu lah ya minggu. Ada Reja. Bandot nggak bisa. Oh, Bandot bisa minggu. Iya, dia biasa minggu kalau nggak Jumat malam. Iya. Rekaman masih aman kan? Ayo, gas. Tanggal merah dah. Kapan merah? Kapan tanggal merah anjir? Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu kita nentuin support resistance pakai yang namanya trend line. Trend line itu apa? Trend line itu ya kita lihat dia trendnya lagi kemana. Oh, kayak misalkan ini lagi turun ya. Lagi turun terus. Nah, kita tentuin lah trend line ini. Garisnya kayak gini aja. Kita ambil titik ujungnya sama titik ujung di sini.
Ai. Kopit. Ah. Ya tergantung lu mau trading di timeline berapa gitu. Gak diprediksi, ya lu kayak tadi aja nentuin si Dot, lu besok gawe, Dot? gawe lah Jam berapa masuk? jam 8. Ini nggak masalah, lu udah 9:30, Dot. Bentar lagi ya paling. Oke. Kabarin aja, Dot, kalau udah capek, Dot. Siap. Nah, paling gue cuma sampai nentuin support resistance ya. Nah, Ya, oke. nah ini Nanti kita lanjut sesi kelas selanjutnya ya, Pak. tadi apaan lu nanya apa? Jadi lupa. Nah, itu tadi balik lagi, lu mau swing atau scalper atau scalping gitu. Kalau lu mau swing ya udah lu main di 4 jam atau 1 jam tuh aman biasanya. Kayak gitu. Tapi kalau lu mau jadi scalper ya biasanya 3 menit, 5 menit sampai ya sekitaran 30 menit lah Dot, gitu. kalau shitcoin enakannya time frame-nya berapa lama, Dot? Shitcoin, karena shitcoin ya contohnya ya ini kan Shiba Ini shitcoin ya. nih Shiba nih, dia masih kayak gini ya. Menurut gua kalau kita main time frame gede kelihatannya kan kayak anjir masih ini banget, masih cerek banget kayak gini dari ini langsung gede di sini. Menurut gua mainnya yang time frame kecil-kecil. Jadi kita main scalping aja. Oh, scalping. Nah, kita coba time frame Tuh, kecil yang ya. modalnya 6 juta tuh terasa tuh scalping tuh. Misalkan kita lihat di timeline 5 menit. Di 5 menit itu memang trennya lagi 15 menit. Oke, siap. Oh iya, Dot, sorry, mau gini. Siap, apa? Kalau seandainya scalping dalam waktu dekat ini, enakannya cut loss-nya berapa, Dot? 5%. 5. Karena 5%. oh iya, karena take up-nya bentar ya. Pokoknya ininya mana sih ininya? Lupa gue. Pokoknya Ilmu lu mahal banget ini, Dot. Sip. rasio untung ruginya itu 1:2. Ruginya itu 1, untungnya pasti 2 ya. Nah, paling besar batasin cut loss di 5%. Kalau udah turun 5% langsung cut loss. Berarti kalau misalkan cut lossnya 5%, kita ambilnya itu 10%. Ya. Itu normalnya. Oh, Cuman kan kadang ada rasionya 1:2 ya untuk cut loss dan take profitnya. Iya, 1:2. Itu normalnya. Itu di semua ya, di semua apapun itu ya. Iya, itu amannya ya. Cuman kalau lo mau lebih beresiko ya mungkin cut loss sampai 10%. Kalau 10% cut loss-nya Berarti take profitnya ya berarti 20. Oh, tetap 1:2. Ada rasio lain nggak? Rasio lain gue belum pernah lihat sih. Yang selalu diajarin sih 1:2. 1:2 cukup. tapi sih sebenarnya itu tergantung dari lu sih, Jan. Iya, Benar benar. lagi ke lu mau Balik lagi pribadi. lu butuhnya berapa gitu. Nah, ini kalau trendline kita lihat dari time frame 15 menit. Kita ambil yang di sini aja. Ya. Sorry. Nah, dia lagi turun kayak gini. Nah, terus kita mau ambil lagi garis di kita copy. Nah, kita copy di sini. Ya, titik terendahnya di sini ya. Nah, dia ini masih ada potensi turun terus aja. dan akan mantul di sini. Kalau mantul, kalau jebol. Kalau jebol. Ya. Cuman kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, kalau kita panjangin deh. Ya. Kalau kita panjangin dia seperti ini kan.
Iya. naik turun. Nah ini ada kemungkinan dia bakal naik dulu. Oh dia sideways. Dot 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 Wait, dot dot coba dikecilin ada 15 menit mungkin lagi biar kita bisa ngeliat mantul nggak nih gitu. Bisa Kecil berapa jadi 5 paling buat menit bisa gitu langsung maksudnya. ngeliat. Jadi kita pakai trendline tapi dikecilin terus kita lihat nih 2 menit naik apa turun gitu. Buat buktikan trendnya dulu gitu. Ini live kan nyala terus kan ini. Iya, nyala terus. Ini Iya. 1 Oh, menit ya. Ini 1 menit nih. Coba pakai teknik trendline di 1 menit. Kita tunggu nih. Coba ya. Mantap, ini Misalkan gua aplikasinya apa sih ini? Website apa sih ini? Ini trading view. Trading View. Update Misalkan kok dia. gua ambil garis dari sini sampai sini. Ini paling kecil semenit ya emang ya? Enggak ada detik kok. Anjir, detik serem banget. Kalau detik tuh biasanya ini kayak apa? Iya, dikit-dikit lu ngambilnya. Lu cuma ngambil berapa? Binomo detik mah. Lupa gue. Nah, ini kan masih agak jauh ya, lumayan ya. Iya. Kira-kira Apa yang terjadi? sekitar Itu. ya 5 atau 6 menit lagi lah. Apa yang akan terjadi 5-6 menit berikutnya? Bisa naik Menurut gua dia bakal potensi mantul di sini. Gimana tuh? Mantul? Gambarin dong gimana? Gambarin. Oh ya gambar. Mantulannya. Misalkan dia mantul gini terus ke atas. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Kemungkinan kedua bentar. warna Ya, merah ada nggak turun. warna merah? Iya, ntar dulu. Turun gini. Terus mantul di sini, terus turun lagi. jebol lagi. Oke. Jebol. Ini kita tunggu berapa menit nih untuk lihat prediksi lo? Ya paling 10 menitan lah. Lama juga anjing 10 menit. Emang lama kan. Dia kan Gak ada yang cepet nih. Sedikit belum kurang. lumayan dia aja cuma segini-gini ngurang kan. Pasaran lagi Masih mati kecil. nih. Iya, berarti volumenya lagi kecil. Volumenya kecil, ditarik semua. Oh, kita lihat nih. Tuh, kecil banget volumenya. Iya. Pendek-pendek semua barnya. Hati-hati Pan, jantungan. Tarik setengah mendingan. Ini trendline ya. Nah, ini yang ketiga. Aja. Ini yang paling gue suka. Dot. Ini jangan dikeluarin, buka tab baru aja Dot biar bisa kita lihat nanti pas udah 10 Oh menit. iya. Ya. Sip. Ini ada ya. Oke, ada. Itu gede-gede banget. Ada udah untung 200 nih gue gila. Jar, main di ini Jar. Di apa tuh? Yang paling lagi untung ini apa sih? ENJ di pump. Gak ada di pintu, gak ada yang aneh-aneh koinnya. Lu tuh makanya di market lain orang tuh lebar Udah aplikasinya bagus, bersih, pintu udah gue pintu. Ya, lu kapan majunya nih? Siapa yang kenapa? Gue lagi bikin penelitian ini Dot, deep learning buat technical buat technical sih, fundamental dan sentimen. Oh, Jadi kayak kita akan bikin model deep learning AI yang akan ngasih decision gitu. Ini beli apa enggak, tapi berdasarkan fundamental oh iya. sama sentimen. Nah, ini kan tadi kita belajar pakai trendline ya, nentuin. Dan ini ada yang namanya Fibonacci. Nih, Fibonacci retracement. Pertama, kita lihat dulu support kuatnya di mana. Kita tarik ya dari sini, dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Ini. Nah, di sini ada angka-angka 61,8, 50 sama 38,2. Nah, yang 61,8 ini namanya golden golden ratio atau golden ratio kalau nggak salah. Nah, ini adalah garis yang kuat untuk menjadi support atau resistance. Nah, kalau di sini karena kita narik dari bawah, berarti ini kita lagi lagi nyari support yang kuat. Ya, tapi ternyata support kuat di sini dia udah dijebol. Ya. Tapi masih ada di area segini. Masih belum terlalu parah.
gitu. Ini support, kita lihat supportnya. Nah, ini ada di timeline 3 menit ya. Karena emang ada lagi Resistennya yang turun. hijau. Resistennya yang hijau. Apa? Resistennya yang hijau. Resistennya tergantung. Dia kalau misalkan, bentar, gua zoom dulu. Nah, berarti ini kan lagi ada di area antara yang 61,8 sama yang 100 ya. Berarti supportnya itu di 100, resistennya yang 61,8. Kecuali nanti dia udah jebol nih, udah nembus. Nah, si 61,8 itu jadi support, 50 itu jadi resistance. Wah, ini Kalau Fibonacci bisa- ini bagus nih caranya. Memang paling bagus, paling kuat kemungkinannya. Gitu. Nah, misalkan dia jebol lagi, sini balik lagi 50 jadi support, 38,2 jadi resistance. Cuman kalau kita lihat di sini, karena trend line-nya lagi turun, ya, trend line-nya lagi turun, kemungkinan bakal turun dulu, ya, dalam waktu yang cukup lama. Ini terakhir titik tingginya itu di 3 November, ya, 3 Hari November ini. Kemarin. kan, karena kita main 3 menit nih. Ya, Nah, karena kita main 3 menit. keluar. Enggak. Wah, kita nggak tahu durasinya bakal berapa lama ya. Kalau ngeprediksi durasi, kayak agak memang sangat susah sih. Tapi ngeprediksi dia bakal naik atau turunnya itu memungkinkan. Nah, kalau kita lihat grafik ini, karena dia udah jebol golden ratio-nya, dia kemungkinan besar ya, dia bakal terus turun. Dia jebol golden ratio gimana, Dot? Sorry, Dot. Nggak paham gue. Nah, tadi kan gue bilang golden ratio-nya tuh 61,8. Iya, itu kan yang kuning. Ya. Terus jebolnya itu gimana? Nah, jebol. Ya, ini kan grafiknya turun terus sampai ngejebol si support 61,8. Dia sekarang udah ada di sini. 61,8 yang kuning tadi. Iya, sekarang dia udah ada di sini, udah ada di bawahnya. Berarti dia udah jebol dari golden ratio. Apakah dia akan ke bawah mantul, atau memang ini cuman fake break? Apa? Fake break ya? Fake apa ya? Ya. Lupa gue namanya. Ya pokoknya itulah. Nah, gue lupa istilahnya. Nah, kalau fake doang, ya dia akan ada kemungkinan dia naik lagi. Karena kalau kita lihat sebelumnya, dia habis naik, turun, naik. Pola biasanya gitu. Ya, kita lihat sini nih. Ini tuh dinamakan koreksi. Nah, kalau kayak gini kita lagi bukan koreksi, sorry. Konsolidasi. Ini lagi konsolidasi dulu. Lagi ngumpulin power. Bakal naik atau turunnya. Nah, koreksi itu adalah ketika misalkan kita ambil yang ini aja, pakai trendline ya. Misalkan dia jebol ke sini, tapi ini belum tentu bakal turun. Kita lihat dulu koreksinya begini. Nah, mantul dulu nih. Kalau ternyata udah udah nyampe titik sini, dia turun lagi, berarti benar akan turun jauh. Tapi kalau misalkan udah turun terus koreksi dan ternyata fake, dia bakal naik. Kita lihat lagi, belum tentu 100% naik ya. Udah misalkan udah jebol resistance-nya, lihat lagi, dia koreksi lagi nih biasanya. Kayak gini. Kalau beneran naik, dia bakal naik. Tapi kalau enggak, ya dia turun ke bawah lagi. Sampai benar-benar kelihatan. Makanya disarankan kita masuk itu setelah dapat konfirmasi dari koreksinya. Kalau koreksinya udah menunjukkan sinyal, ini dia bakal naik. Oke. Iya, jadi koreksi ini adalah momen penting.
untuk kita masuk atau enggaknya. Iya, antara jual belinya ya. Ya, ya. Iya, nanti jadi koreksi kan- gimana sih? Gue nggak paham. Maksudnya adalah misalnya kita udah gambar trend line kayak gini nih. Ya. Terus ternyata jebol nih, dia ke bawah. Tapi belum Nembus tentu. garis biru bawah gitu. Ya, Iya, nembus nembus garis support. biru bawah. Belum tentu dia akan beneran jebol. Kita lihat dulu. Kita lihat apakah dia dari mantul ke sini. Biasanya polanya gini ya, habis jebol ke bawah, dia mantul dikit ke sini kayak gini. Ya, kalau udah dari sini, kita tinggal tunggu keputusan selanjutnya. Apakah dia bakal gini, atau ternyata dia bakal melanjutkan ke atas. Kalau naik nembus garis biru yang atas, Nah, kita tunggu konfirmasi lagi. Apakah dia bakal naik kayak gini, atau ternyata dia bakal konsolidasi lagi gini. Kita nggak tahu. Makanya ketika misalkan contoh ya, misalkan gini. anjir Dot, ini gue nggak di depan laptop sih. Kalau nggak nih gue bikin nih SSS satu-satu nih anjing. Skenario ini. Nah, Videonya ada kan Pan ya? Videonya ada kan? nih, Gak ngerti gimana gue. jadi kalau polanya misalkan contoh kayak gini ya, udah koreksi, ternyata dia beneran naik. Kita jangan masuk pas di sini. Ini nggak boleh. Jangan masuk di situ. Karena kemungkinan itu bakal jadi fake. Di sini juga nggak boleh. Kemungkinan jadi fake. Yang Oh, kita Masuknya- analisis lagi gitu ya. iya masuknya kalau dia udah menunjukkan, nah, tanda kalau dia habis koreksi di sini dia naik. Oh dia naik, oke kita udah boleh masuk. Gitu. Oh nggak akan turun lagi tuh? Ya turun paling dikit doang. Nggak, maksud gue nggak ada kemungkinan belok ke kanan. Tadi masuknya samain sama gunung yang kiri Iya itu ya? iya, kemungkinannya kecil banget kalau kayak gitu. Oh. Karena dia udah koreksi nih. Berarti Nah. berapa kali koreksi tuh ya tadi ya? Nah, Konsolidasinya. Itu, ya. ini konsolidasinya dari sini nih. Ini karena lumayan besar konsolidasinya. Ya, kita gimana sih cara nentuin dia bakal naik sampai mana? Tinggal tarik garis dari sini sampai sini. Nah, udah itu kita pindahin lah ke sini, ke titik dia nembusnya. Oh, berarti dia bakal nembus sampai sini. Berapa persen tuh? Oh, anjing. Berapa? Dia nembus, dia bakal profit berapa persen kira-kira? Oh, ternyata dia bakal profit 6%. Kemungkinan ya. Kayak gitu. Tapi itu enggak, presentasi akan sama dengan garis yang lo tarik tuh berapa tuh? Berapa persen kira-kira? Naik, Ya, selama kalau lo trading lah. sejauh ini ya, sejauh Dot. ini gue lihat bahkan ada yang nembus. Kayaknya 90% sih. 90% sama lah ya. Dot. 90% sama. Ah, Ini namanya apa nih yang segitiga ini? trading. Oh, ini namanya chart pattern. Kalau udah membentuk ini, Ini bukan golden ratio tadi ya? Ini bukan golden ratio. oh, Ini bukan, apa nih? ini trend line, sorry. Ini trend line. Ya, kita bikin trend line. Ini nggak ada yang rekam apa? Ya gue nggak nyatu tadi kasihkan ini. Ada di depan rekam. Oke. Nanti taruh YouTube kan. Oh, ternyata dia mantul di sini. Dia nembus ke atas, Wah, Shiba naik, man. ya kan? Wah ini yang lu berprediksi ya? Kita lihat dulu dia bakal gini atau dia bakal gini. Anjir ilmu lu. Nah, Wah ini serem ilmu lu Dot. Gila kok. Tapi itu udah keluar merah ya? Turun berarti. ini belum tentu Mas, belum tentu. Dia kemungkinan, tapi lumayan nih, dia ada gap ternyata. Iya. Karena ada gap kemungkinan dia bakal turun ke bawah. Dia sideway kan jatuhnya. Iya, kemungkinan gini. Enggak terjun bebas, masih sideway ini, masih ragu masih dia mau sideway. kemana. Oke Dot. Gua sampai situ dulu Dot. Siap. Nanti kita pas ketemu kita bahas lagi. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Mantap. Gila. Bisa nongkrong jadi belajar gini ya anjing. Sambil praktek seru kali ya pas ketemu.
Nanti ayo kita praktek. Oke, sip. Thank you banget, Dot. Sorry, Dot. Ganggu. Yuk. Ganggu, Dot. Santai. Amannya apaan? Thank you, Dot. Yuk. Pan upload ke YouTube, Pan. Jadi private.